Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 2. Yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Yang kedua, muatan PPKN, menyebutkan aturan di rumah. Kalian boleh buka bukunya pada halaman Bupena halaman 86 sampai halaman 88. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap benda yang digunakan untuk bermain tentunya memiliki ciri-ciri. Ada yang berbentuk, ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Jadi dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali benda-benda. Nah, contohnya dalam kehidupan kalian sering bermain. Contohnya kelereng. Kelereng otomatis sudah tidak asing dan simpai bagi kalian ya. Nah, mari kita lihat contoh kelereng. Nah, coba perhatikan gambar kelereng. Nah, kelereng yang kalian lihat yang pada gambar itu berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Bentuknya bola kecil, jadi bentuknya bulat seperti bola, tetapi ukurannya jauh lebih kecil daripada bola. Jadi dia berbentuk bulat, ukurannya jauh lebih kecil. Warnanya bening berwarna-warni. Jadi ini contoh salah satu contoh kelereng yang ibu perlihatkan ya. Warnanya, jenis-jenis warnanya masih sangat banyak, tetapi kurang lebih seperti inilah contoh kelereng ya. Permukaan pada kelereng licin dan halus. Jadi permukaannya itu licin dan halus. Kemudian digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Jadi yang biasa bermain kelereng atau biasa melihat orang bermain kelereng pasti tahu cara menggunakan kelereng. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu simpai. Nah, bentuknya berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda dan simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Nah, yang ibu lihat sekarang juga simpai tidak hanya digunakan diputar di pinggang, terkadang ada juga yang putar di tangannya ya. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan simpai ya. Pasti sudah banyak yang biasa menggunakannya. Nah, itulah contoh benda-benda. Kemudian kita masuk pada menyebutkan aturan di rumah. Nah, di rumah tentunya kalian memiliki aturan. Semuanya pasti memiliki aturan jika di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah tentunya akan berjalan baik dan menyenangkan. Dan aturan yang ada di rumah tentunya telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi dalam rumah setiap dari kalian pasti memiliki aturan. Contoh aturan-aturan yang ada di rumah yaitu contohnya bangun pagi jam 5.30, sarapan pagi jam 6.30, harus tidur siang dan lain-lain. Nah, di rumah pasti ada yang punya aturan, bangun harus jam sekian, kemudian tidur siang harus jam sekian, belajar harus jam sekian. Nah, sama seperti di sekolah juga itu pasti punya aturan. Tapi sekarang kita belajar tentang peraturan di rumah terlebih dahulu. Nah, setelah itu
Tugasnya mengerjakan soal Bu Pena halaman 87. Mengerjakan soal Bu Pena halaman 87. Ayo berlatih. Jadi tugasnya hari ini mengerjakan soal pada Bu Pena halaman 87. Kemudian dijawab di buku Bu Penanya langsung. Lihat saja yang kosong-kosong di sampingnya, ditulis di situ ya. Kemudian ditulis nomornya, dikasih jelas, dan tanggal hari ini tanggal berapa. Terakhir dikumpul jam 8 malam. Oke, materi hari ini cukup sampai di situ saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati yang semangat belajar di rumah.